Sudah saatnya paradigma kekristenan mengalami satu perubahan dari mentalitas supaya menjadi karena. Apa maksudnya? Saya akan tunjukkan ada satu ayat yang seringkali salah dipahami, salah ditafsirkan. Saya akan membagikan satu renungan singkat firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada Tuhan, saya sudah menulis 9 buku, dan buku yang di tangan saya berjudul Tetelestai merupakan buku saya yang kedua. Dalam buku saya membahas satu ayat di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Berbunyi demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu sekalian, Filipi 2 ayat 12 ini seringkali salah dimaknai, salah dipahami, salah dimengerti. Dalam renungan singkat saya pada saat ini, saya akan tunjukkan ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Anda bisa perhatikan di ayat tersebut ada kata kerjakan keselamatanmu. Memang kalau kita baca dalam terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, memang kita tidak bisa mendapat pesan makna yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini dalam terjemahan New King James Version maupun King James Version, kalimat kerjakan keselamatanmu itu diterjemahkan work out your salvation. Work out your salvation. Bukan work out for your salvation. Work out your salvation artinya saudara dan saya mengerjakan keselamatan karena saudara dan saya sudah selamat. Bukan sebaliknya, kita mengerjakan keselamatan supaya kita selamat, atau kita mengerjakan keselamatan supaya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan jangan sampai hilang. Jadi kalau kita memahami mengerjakan keselamatan untuk selamat sangat kurang tepat dan keliru. Tapi yang dimaksudkan Paulus, kita mengerjakan keselamatan karena kita sudah selamat. Tidak mungkin saudara bisa mengerjakan keselamatan sebelum Anda dan saya memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan melalui anugerahnya. Saudara tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mencurahkan, memberikan kasih dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, kita mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat, bukan supaya tetap selamat, tapi Anda dan saya sebagai orang percaya mengerjakan keselamatan karena kita sudah selamat. Saudara dan saya pergi ke gedung gereja bukan supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Saudara pergi beribadah ke gedung gereja atas dasar pemahaman karena Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Saudara berbuat baik kepada sesama bukan supaya Tuhan semakin sayang, semakin baik dalam hidup saudara dan saya. Sudah berbuat baik kepada sesama atas dasar pemahaman karena Tuhan sudah mengasihi dan sudah menyatakan kemurahan kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu pemahaman dalam kekristenan harus mengalami terus perubahan-perubahan dari mentalitas supaya menjadi mentalitas karena. Jadi kerjakan keselamatanmu itu diterjemahkan work out your salvation. Karena keselamatan sudah menjadi bagian saudara dan saya percaya Anda akan menjalani kekristenan, mengerjakan keselamatan bukan atas dorongan, kewajiban, atau rasa takut nanti Tuhan marah kalau saudara gagal dan lain sebagainya. Tapi Anda dan saya mengerjakan keselamatan karena keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Anda juga bisa perhatikan, ini bagian yang kedua
Perhatikan kata takut dan gentar. Takut dan gentar. Seringkali kita pahami takut dan gentar seperti kelompok-kelompok tertentu yang menyembah dewa tertentu, ya. Ketika mereka yang menyembah dewa tertentu melanggar atau berbuat satu kesalahan, mereka merasa takut, mereka merasa gentar, dewanya akan marah, dewanya akan murka kepada mereka. Bukan itu Bapak Ibu. Kalimat takut dan gentar ini merupakan sebuah kekaguman, sebuah rasa syukur luar biasa, pengagungan kedahsyatan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca di dalam Filipi 2 sebelum ayat 12, mulai dari ayat 9 sampai ayat 11, dikatakan, itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata takut dan gentar adalah sebuah ekspresi dari kedahsyatan, kebesaran Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditulis di dalam ayat 9 sampai ayat 11. Jadi rasa takut dan gentar merupakan sebuah penyembahan, rasa syukur, rasa kagum yang luar biasa. Kita mencoba memahami ayat ini dengan pendekatan Sacra Scriptura sui interpres. Artinya, Alkitab adalah penafsirnya sendiri. Di dalam Yeremia 33 ayat 9, Yeremia 33 ayat 9, dikatakan di ayat tersebut, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Perhatikan, mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Berdasarkan ayat dalam Yeremia 33 ayat 9, di situ dikatakan umat Tuhan terkejut dan gemetar. Bukan terkejut gemetar karena seperti kelompok tertentu yang menyembah dewa tertentu, tapi terkejut dan gemetar di dalam Yeremia ini karena kebajikan, kesejahteraan. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita menjalani hidup kekristenan ini dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa kagum, dengan rasa bangga, itu yang dimasukkan takut dan gentar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus pahami ayat ini dengan benar sesuai dengan konteksnya. Jadi kata takut dan gentar bukan sesuatu yang bersifat negatif, melainkan sesuatu yang positif yang luar biasa. Dan saudara mengerjakan keselamatan Bapak Ibu, bukan supaya Anda selamat, bukan supaya Anda tetap selamat. Anda mengerjakan keselamatan karena keselamatan sudah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat 13, ya, tanpa divine intervention, tanpa intervensi ilahi dalam hidup saudara lewat rohnya yang ada dalam hidup saudara dan saya, impossible, tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu baca Filipi 2 ayat ke-13, di sana dituliskan, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi mari para pengkhotbah, teman-teman kita sebagai hamba Tuhan, sebagai preacher, gembala, kita tidak mengkhotbahkan kepada jemaat, Anda harus mengerjakan keselamatan, diberikan beban-beban legalisme, legalisme agamawi kepada mereka. Lalu mereka pulang setelah mendengar khotbah Anda dan saya, mereka berjuang, berusaha setiap hari untuk melakukannya, lalu lupa. Sebenarnya di ayat 13, bukan saudara dan saya yang 100% mengerjakannya. Tapi di dalam ayat yang ke-13, Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kamu. Artinya apa? Ada divine help, ada campur tangan Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk menjalani kehidupan kekristenan yang luar biasa. Mari berubah dari mentalitas supaya menjadi mentalitas karena. Tuhan Yesus memberkati di mana Bapak Ibu sekalian berada. Sola Gracia, Solus Christus, Shalom.